Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus Anesti, Alitos Anesti. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Kevin Argasipayung dari Papua, di mana pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sudah saya jawab. Kali ini pertanyaannya adalah Nabi di Perjanjian Baru. Saya membaca Kisah Para Rasul 15 ayat 32, tertulis bahwa Yudas dan Silas adalah nabi. Nabi seperti apakah yang dimaksud di ayat itu? Bukankah di Perjanjian Baru yang ada hanya rasul, karena nabi yang terakhir telah digenapi di dalam kemanusiaan Yesus Kristus sendiri. Di dalam Perjanjian Baru, nabi yang dimaksud di sini adalah nabinya gereja, sebagai salah satu karunia Roh Kudus di dalam pelayanan gereja. Bukan nabi dalam pengertian yang menubuatkan akan datangnya Mesias seperti dalam Perjanjian Lama. Tapi nabi yang menuntun pelayanan gereja bagi memuliakan Kristus. Ini adalah salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Ini sama dengan karunia nubuat. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Nah, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Apa itu? Pertama sebagai rasul, Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. kedua sebagai pengajar, Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam Nah, bahasa ini roh. semua adalah karunia Roh Kudus dalam gereja. Jadi nabi di sini berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Lama. Nabi di sini adalah orang yang dipimpin oleh, karena kitab suci belum ada waktu itu ya. Perjanjian Baru belum ada. Roh Kudus langsung memimpinnya melalui orang-orang yang ditunjuk, diberi karunia nabi ini. Itulah yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, gembala pengajar itu artinya romo ya, presbiter, gembala gereja. Terus tujuannya apa? Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah, untuk melengkapi orang-orang kudus, orang-orang beriman bagi pekerjaan pelayanan. Jadi beda dengan nabi dalam Perjanjian Lama. Ini bukan nabi yang melanjutkan karya kenabian Perjanjian Lama, tapi nabinya Yesus. Nabi yang diberikan oleh Yesus untuk kepentingan pelayanan di dalam gereja. Nah, sebagai nabi yang dinubuatkan sebagai Mesias yang akan menyelamatkan semua manusia sebagai penebus, ya sudah selesai di dalam Kristus Yesus. Tidak ada nabi lagi sesudah dia. Begitu ya. Oleh karena itu, di dalam Perjanjian Baru ada beberapa nabi di samping Silas tadi. Kita baca juga dalam ayat Kisah Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger. Itu ada beberapa nabi di jemaat Antioquia. Lalu ada lagi nabi yang namanya Nabi Agabus. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat 9. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk menubuat. Ini juga nabi, anaknya Filipus. Terus Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus.
Jadi ada beberapa nabi perjanjian baru, anaknya Filipus, Yudas, Silas, beberapa nabi di Antiochia, dan nabi Agabus. Tapi itu bukan nabi yang mengatasi Yesus atau yang melanjutkan Yesus, bukan. Itu nabi dalam gereja. Untuk pelayanan gereja sebanding dengan pelayanan rasul, sebanding pelayanan penginjil, sebanding dengan pelayanan gembala pengajar tadi. Jelas ya itu ya? Baik, semoga bermanfaat. Saya kira itu yang dapat saya berikan. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.